beri rahsia kedua nih untuk puan-puan. Kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? 4 istri. Kenapa diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Ya. Tuannya hanya boleh 4 saja. Kalau sanggup dan adil. Ya, kalau sanggup dan adil. Ada suami istri bertanya masalah poligami. Nanti itu kita bahas nantilah ya. Tapi yang menariknya dia tanya, Ustaz, kita ni berdebat begini. Dia pro, bagaimana dalilnya? Ya saya tak pakai dalil, saya tanya saja. Ibu, kalau imam tu di rumah siapa? Suami ke Ustaz? Baik. Kalau imam tu berapa orang? Harus 1. Baik. Kalau makmum, ya istilah Ustaz. Kalau makmum 1 boleh? Boleh. 2 boleh? Boleh Ustaz. 3 boleh? Boleh. Ya sudah. Dia pulang, dia diskusi lagi. Tapi itu pun kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tak, jangan dipaksakan. Karena itu amanah dari Allah, akan ditanya. Akan ditanya. Semua titipan. Jadi berpartner dalam hidup tu semua akan ditanya. Suami membantu istri menjadi soleha, istri membantu suami jadi saleh. Jadi jangan sampai memaksakan urusan dunia dan syahwat, tapi anda kesulitan menjawab amanah Allah. Nah, yang mau saya sampaikan, saya kembali. Kenapa Nabi diperkenankan boleh menikah lebih daripada 4 istri? Ternyata semua istri-istri Nabi itu miniatur karakteristik semua perempuan di muka bumi. Di semua karakter perempuan di bumi itu nampak pada semua istri-istri Nabi SAW. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi, besok Nabi datang ke saya pun mesti tahajud. Mulanya hitungan urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, bagaimana satu kurma menjadi ibadah? Indah. Coba puan ke rumah, tengoklah. Lihat cermin. Nanti ada yang mirip Sayyidah Aisyah. Bukan wajahnya, bukan. Ya, bukan parasnya. Tapi karakternya. Ada yang senang gesit belajar. Ada yang tabah seperti Saudah binti Zam'ah. Tapi kalau seperti Sayyidah Khadijah, itu agak sulit lah. Sulit. Sayyidah Khadijah itu disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-4 sampai 5. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu punya persoalan pulang dari Gua Hira. Setelah peristiwa Iqra. Senang ke Gua Hira supaya mendapatkan wahyu. Berangkatlah siang-siang, wahyu tak turun. Belum turun. Turun dari Gua Hira. Di pertengahan siang-siang, tak ada orang siapapun, kosong semua. Tiba-tiba ada suara dari atas memanggil. Muhammad. Nabi belum pernah tengok malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Karena yang Iqra itu menyamar jadi lelaki. Dia dekat kemudian. Belum pernah nampak. Begitu lihat kanan kiri kosong. Depan belakang tak ada orang. Tengok atas, Allah, ada makhluk. Kata Nabi, ka'annahu yaqudu bainas sama'i wal ard. Dia duduk antara langit dan bumi. Tengok begini, Muhammad. Baca nama siapa? Nama siapa? Zata. Tuan Zata keluar dari masjid ni. Masjid wilayah. Siang-siang tak ada orang. Masya Allah. Siang tak ada orang. Begitu keluar, ada yang panggil. Zata. Tengok kanan kiri tak nampak orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, ada makhluk jubah putih, rambutnya agak panjang, panggil Zata. Apa yang Tuan lakukan? Assalamualaikum. Tak. Makanya di hadisnya, faru'ibtu minhu. Aku ni takut sampai bulu kuduk ni, bulu-bulu yang ada di ni, rambut yang ada di tubuh ni naik. Jadi takut tu biasa, fitrah. Salah kalau tak takut. Yang salah tu takut ketika berbuat amal soleh. Kalau takut berbuat maksiat, bagus. Takut pada yang mengkhawatirkan, normal. Maka Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke rumahnya. Bergegas beliau. Inilah kisah mau saya sampaikan. Begitu sampai di rumahnya, mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah, Allahu Akbar. Tampak wajahnya saja, tengok wajahnya, hilanglah sebagian dari muskilnya. Hilang setengah masalahnya, hilang setengah problemnya. Datang dalam keadaan gelisah, takut, lihat istri, wajah istri, tengok saja sedikit, tengok wajah istri, hilang setengah masalahnya. Kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti aku. Dibawa ke kamar tu, diberikan selimut. Selimut berlindung dari kekhawatiran. Begitu selesai diselimuti, beliau berkata dengan indah sekali. Dalam bahasa kita, zauji. Sayang, suamiku sayang, engkau tu orang baik. Tidak pernah punya musuh. Engkau menyambung silaturahim. Berbuat baik dengan orang banyak. Yakinkan pada jiwamu saat ini pula,
aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masuk ke dalam jiwa Nabi, tenanglah semuanya itu. Lalu turunlah malaikat kemudian yang tadi itu, dalam keadaan sudah tenang, turun kemudian, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itulah asbabun nuzulnya surah Al-Mudaththir, surah ke-74 itu. Hei orang yang sedang ketakutan berlindung di balik selimut. Sekarang kau sudah tenang, bangun, berikan peringatan, dakwah terang-terangan sekarang. Ketenangan itu lahir dari aktivitas Sayyidah Khadijah. Karakternya. Ibu belajarlah seperti itu. Bapak kalau mau lihat, Tuan mau lihat apakah Puan sama seperti Sayyidah Khadijah? Tengok. Pulang dari bekerja, suasana penat, capailah itu, pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah oleh nyonya, oleh istri di rumah. Begitu tengok wajahnya, wah, Masya Allah. Tambah masalah? Kalau tambah masalah, itu artinya belum nampak. Maka belajar. Cari oleh Puan, cari. Ini hadis-hadis Sayyidah Aisyah, Saudah binti Zam'ah, dapatkan itu semua. Itulah cara bermanhaj sesuai dengan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.